Halo Besti, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku Ningtyas di channel Fakta Kisah Nyata Dunia. Ada yang beda di episode hari ini karena aku mau bawain fakta yang berbeda dari fakta yang biasa aku bawain. Apa sih yang beda? Aku mau bawain sebuah kisah yang mungkin sudah banyak kalian dengar dari manapun, tapi ya nggak apa-apa. Aku bakal cerita versi aku sendiri. Kisah yang mau aku bawain hari ini adalah sebuah kisah tentang manusia pertama yang Allah ciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kisah apa lagi kalau bukan kisahnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Adam lengkap dari lahir sampai wafat perlu diketahui umat Islam karena banyak sekali hikmah di dalamnya. Sebagai manusia pertama di bumi, Nabi Adam menerima mukjizat berupa pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala memastikan Nabi Adam tahu berbagai nama benda dan makhluk di bumi. Dikutip dari buku kisah para nabi, awal mula diciptakannya Nabi Adam yaitu Allah telah memberitahukan kepada para malaikat melalui firman-Nya, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Menurut ayat tersebut, Allah memberitahukan bahwa Dia akan menciptakan Adam dan keturunannya yang sebagiannya akan menguasai atas sebagian yang lain, sebagaimana firman-Nya, dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai penguasa-penguasa di bumi. Quran Surat Al-An'am ayat 165. Allah berfirman, dan Dialah yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah di bumi. Quran Surat An-Naml ayat 62. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberitahukan kepada mereka atau para malaikat tentang penciptaan Adam dan anak-anak keturunannya sebagaimana Dia juga telah memberitahukan tentang perkara yang sangat besar sebelum penciptaan Adam. Karena itu, para malaikat bertanya berdasarkan hikmah yang dihasilkan dari pengamatan dan pengetahuan, bukan karena penolakan sifat negatif dan kedengkian mereka terhadap Adam dan keturunannya, sebagaimana anggapan sebagian ahli tafsir yang tidak mengerti. Apa pertanyaannya? Para malaikat bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 ceritakan bahwa para malaikat telah mengetahui bahwasanya sebelumnya telah terjadi hal seperti itu, seperti yang pernah mereka saksikan sendiri pada kehidupan bangsa jin dan bin atau al-bin sebelum Adam diciptakan. Abdullah bin Umar berkata, 1000 tahun sebelum Adam, bangsa jin telah melakukan pertumpahan darah. Selanjutnya, Allah mengutus pasukan malaikat untuk mengusir jin-jin itu ke wilayah pesisir. Ibnu Abbas juga mengatakan hal yang serupa. Sementara itu, menurut Al-Hasan, para malaikat mengatakan hal seperti itu berdasarkan ilham yang diterima oleh mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa malaikat telah mengetahui sesungguhnya tidaklah bumi itu diciptakan kecuali di dalamnya terdapat makhluk-makhluk yang saling bermusuhan seperti itu. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Maksudnya aku atau Allah telah mengetahui kemaslahatan yang lebih utama dari penciptaan mereka, Adam dan keturunannya, yang tidak kalian ketahui. Sebelum akhirnya diturunkan ke bumi, Nabi Adam telah tinggal di surga atas perintah Allah. Namun, ketika berada di surga, Nabi Adam sering merasa kesepian karena hidup sendirian dan tanpa siapapun. Hingga Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk kiri Nabi Adam ketika dia sedang tidur. Kehadiran Hawa sendiri menemani Nabi Adam. Ketika malaikat bertanya kepada Allah mengapa Dia menciptakan Hawa, Allah menjawab bahwa Hawa diciptakan untuk menemani Nabi Adam dan membahagiakannya sesuai dengan kehendak Allah.
Nabi Adam dan Hawa diizinkan untuk hidup bersama di surga untuk sementara waktu dan menjalani hidup sepenuhnya. Namun, Allah memberi peringatan kepada Adam dan Hawa, selama mereka berada di surga, mereka tidak diperbolehkan mendekati atau memakan buah apapun dari pohon kuldi. Namun karena godaan dan tipu daya setan, Adam dan Hawa akhirnya gagal menepati janjinya kepada Allah dan melanggar larangan Allah dengan memakan buah kuldi tersebut. Setelah mereka memakan buah tersebut, mereka berdua merasakan efeknya yang diperlihatkan bagian pribadi mereka berdua. Karena malu, Adam dan Hawa mencari dedaunan untuk menutupi auratnya. Karena malu dan menyesal telah melanggar larangan Allah, keduanya menangis dan memohon doa ampunan dosa. Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi setelah memohon ampun kepada Allah. Akhirnya Allah menerima taubat mereka, namun keduanya harus diutus dari langit ke bumi sebagai khalifah. Ketika diturunkan, keduanya turun secara terpisah. Nabi Adam diturunkan di Hindustan, sedangkan Hawa di Jeddah. Mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Setelah sekian lama diturunkan, akhirnya mereka bertemu di Jabal Rahmah, yaitu di daerah Arafah. Tentu saja pertemuan keduanya merupakan suatu hal yang membahagiakan sehingga mereka pun bertemu. Mereka bisa kembali menjalani hidup dengan bahagia. Setelah bertemu dan kembali menjalani kehidupan berdua sebagai pasangan suami istri, mereka dikaruniai keturunan. Saat itu, setiap Hawa akan melahirkan akan selalu lahir anak kembar, laki-laki dan perempuan. Kelahiran anak kembar pertama diberi nama Kabil dan Iklimah. Kemudian, kelahiran anak kembar kedua diberi nama Habil dan Labuda. Ketika anak-anak Nabi Adam dan Hawa tumbuh dewasa, mereka pun memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Kabil mempunyai sifat yang keras, sedangkan Habil mempunyai sifat yang lebih lemah, lembut, dan sabar. Kemudian, anak perempuan Iklimah menjadi remaja yang memiliki paras yang cantik, sementara Labuda biasa-biasa saja. Seiring bertambahnya usia, mereka mulai tertarik pada lawan jenis. Hingga Allah menurunkan kepada Nabi Adam dan Hawa bahwa keempat anaknya harus dinikahkan sesuai aturan yang tidak memperbolehkan pernikahan dengan anak kembar. Dengan kata lain, Kabil tidak bisa menikah dengan Iklimah, begitupun Habil yang tidak bisa menikahi Labuda. Setelah Nabi Adam menyampaikan aturan pernikahan kepada saudara kembarnya, ternyata Kabil menolak dan mengatakan ingin menikah dengan Iklimah yang tidak lain merupakan saudara kembarnya sendiri. Untuk menyelesaikan perselisihan antara anak laki-lakinya sendiri, Nabi Adam mengajukan solusi, yaitu Kabil dan Habil harus berkurban, lalu kurbannya diterima di sisi Allah, sehingga dialah yang berhak menikah dengan Iklimah. Setelah hari yang telah disepakati, keduanya telah menyiapkan kurbannya. Kabil, seorang petani sombong, menyiapkan seikat gandum dengan kualitas yang jelek, sedangkan Habil yang merupakan seorang peternak menyiapkan seekor kambing gemuk untuk dikorbankan. Lalu kurban keduanya disimpan di tengah lapangan. Tak lama kemudian, Allah menurunkan cahaya putih dan mengangkat kurban yang disiapkan oleh Habil. Artinya, Allah menerima kurban Habil dan diperbolehkan menikah dengan Iklimah. Karena tidak setuju, Kabil marah dan setan membujuknya untuk menyerang Habil. Karena marah, Kabil melancarkan pukulannya untuk membunuh Habil dan itu menjadi pembunuhan pertama di bumi. Karena ketakutan dan bingung, ia tidak tahu bagaimana cara menyembunyikan Habil yang sudah mati dan tidak hidup lagi. Kabil berusaha membuang ke laut, tetapi ombak mendorong tubuh Habil hingga ke tepian. Akhirnya, Kabil memohon ampun kepada Allah dan bertaubat atas segala perbuatannya. Sampai akhirnya Kabil melihat seekor burung gagak di atas pohon dan seekor burung gagak yang mati. Burung gagak yang masih hidup membawa burung gagak yang mati itu ke tanah. Burung gagak itu kemudian membuat lubang di tanah dan mendorong gagak yang mati itu ke dalam tanah. Kabil akhirnya paham dan meniru cara burung gagak tersebut. Lalu, dikisahkan sebelum akhir hayatnya, Nabi Adam meminta putranya membawakan buah dari surga. Kemudian putranya mencari kemana-mana dan dia tidak dapat menemukannya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan bidadari yang menyamar menjadi manusia dan membawa kain, minyak wangi, dan sekop.
Malaikat yang menyamar kemudian memberitahu anak-anak Adam bahwa mereka harus kembali ke rumahnya karena ayah mereka akan segera meninggal. Kemudian mereka kembali ke rumah diikuti oleh orang yang mereka temui sebelumnya. Adam dan Hawa yang pernah tinggal di surga mengaku sosok tersebut sebagai malaikat maut yang akan mencabut nyawa Adam. Setelah malaikat mencabut nyawa Adam, malaikat itu memandikan, memberi pakaian, dan mengharumkan wewangian kepada jenazah. Kemudian dia menggali tanah, meletakkan jenazahnya ke dalam lubang, dan kemudian meletakkan batu di atas kuburan Nabi Adam. Kemudian sebelum berangkat, dia berpesan agar kematian Adam menjadi pelajaran bagi umat, sebab dari peristiwa itu manusia bisa mengenali prosesi dan juga ritual pemakaman. Nah, dengan belajar memahami kisah Nabi Adam lengkap dari lahir sampai wafat dan para nabi lainnya tentunya sangat bermanfaat serta banyak sekali hikmah yang bisa diambil untuk kehidupan umat Islam. Nah, itulah tadi kisah Nabi Adam alaihissalam, kisah yang banyak sekali pembelajaran untuk hidup kita, bahwa manusia harus selalu memperhatikan perintah dan larangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Besti, sekian kisah hari ini. Kalau kalian mau tahu lebih banyak fakta dan kisah-kisah menarik, boleh tekan tombol subscribe dan like-nya ya, karena bakal aku rangkumin lebih banyak fakta yang mungkin ingin kalian dengar dari aku. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran, tinggalkan komentar di bawah ini, dan aku akan sangat senang baca dan balas komentar dari kalian. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga informasi yang aku bagikan bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.